أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin wa taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaminasin fatawafani ghair maftun. Alhamdulillah Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, di Sayyidis Syuhur. Tuanya bulan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul, bermuajahah, bermajlis, bersama-sama bertolabul ilmi, karena bulan ini bulan yang mulia, dan bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu ampunannya. Maka mari kita menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersegera di dalam dua perkara. Yang pertama, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bersegera dalam wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, bersegera untuk menggapai surga Allah, yang surga itu seluas langit dan bumi. Maka ikhwatal iman, ikhwatal Islam, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kami di sore hari ini adalah wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Temanya adalah mari kita bersegera menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bulan yang mulia, bulan di mana kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bersegera menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini judulnya adalah Irsyadul Ibad ila Sabili Rosyad, karangan seorang ulama Al-Imam Al-Fadil Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, nafa'ullah bihi bi'ulumihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat ilmu-ilmu beliau ini. Beliau ulama murid dari Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ahli fikih madhab Syafi'i. Syekh Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maibari, ulama kelahiran India. Banyak sekali ulama itu kelahiran India, termasuk pengarang Sirah Nabawiyah Rahikul Maktum, yaitu Syekh Sofia Rahman Al-Warakfuri, juga aslinya orang India. Walaupun hari ini India dikuasai oleh Hindu radikal, sehingga kaum muslimin hari di India dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena tidak diakui hak
kewarganegaraannya. Maka ya oleh dalam Allah SWT, padahal Muslim di India itu 14%. Bisa jadi India itu negara Muslim terbesar ketiga setelah Pakistan, karena penduduknya hampir 1 miliar. Kalau 14% ya sekitar 140 juta Muslim yang ada di India. Dan salah satu ulama mereka yang sudah meninggal cukup lama, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maibari, kelahiran Mailebar. Di Indonesia beliau sangat populer karena beliau pengarang kitab Fathul Wahhab. Fathul Wahhab ini adalah 3 kitab yang sangat populer di kalangan pengikut madhab Syafi'i, ya Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah. Ada Fathul Qorib, Fathul Wahhab, dan Fathul Mu'in. Maka ini adalah pengarang kitab Fathul Wahhab, dan beliau juga mengarang kitab yang judulnya Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad, petunjuk jalan kepada seorang hamba ke jalan yang lurus. Kami buka babnya. Babnya adalah bab tentang babu taubati, bab tentang taubat. Di dalam kitab ini sesuai dengan tema kita, wasyari'u ila maghfiratim min rabbikum. Mari kita bersegera menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, surat yang ke-66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah harfu nida, panggilan yang dikhususkan kepada orang beriman. Tubu ilallah taubatan nasuha, hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffiru ankum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus sayiatikum, kesalahan-kesalahan kamu. Wa yudkhilakum jannat, dan memasukkan engkau ke surga-surga. Karena surga ini ada 8. Bisa jadi kadang-kadang seorang muslim itu mendapatkan lebih daripada 1 surga. Karena Allah mengatakan wa yudkhilakum jannat. Jannat itu jamak tajri min tahtihal anhar, dan di bawah surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Nisa ayat yang ke-11. Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Barang siapa mengerjakan kejahatan, mengerjakan keburukan, ayat lim nafsahu, atau mendolimi dirinya dengan dosa dan maksiat. Dan kedoliman yang paling besar adalah syirik. Syirik itu kata Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kedoliman terbesar seorang hamba kepada Allah. Dolim itu wad'u syai', meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seharusnya dia menghamba kepada Allah, menyembah kepada Allah, tapi dia letakkan penyembahan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal su'an ayat lim nafsahu summa yastaghfirillah,
Barang siapa yang berbuat kejahatan kemudian atau mendolimi dirinya dengan dosa dan maksiat, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidillah, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahimah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian oleh pengarang buku ini dimulai dari hadis Bukhari Muslim. Wa akhraja Saikhani wa Tirmidzi an Haris bin Yazid qala Ibnu Mas'ud sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul Allahu afrahu bi taubati abdul mu'min min rahulin nazzala fil ardi wa bi'atin lahu mahlakah ma'ahu rahilatuhu alaiha ta'amahu wa sarabahu. Maka di sini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba daripada gembiranya seseorang yang melakukan perjalanan safar bersama rahilah. Rahilah itulah onta, ya. Onta di tengah padang pasir yang sangat tandus, yang sangat luas, yang tidak ada penghuninya. Alaiha ta'amuhu wa sarabahu, dan di atas ontanya itu ada ta'amuhu wa sarabahu, ada makanan dan minuman, yaitu ada perbekalan. Fawaddu'a ra'sahu fanama naumahu fastaiqadha wa qad dhahabat rahilah. Kemudian dia meletakkan kepalanya istirahat di tengah padang pasir di bawah pohon, kemudian dia tidur. Tatkala tidur dia kehilangan onta berserta perbekalannya. Saya ingin bertanya, rahilah itu apa? Rahilah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Quraisy, ila fihim rihlatas syita wa shaif. Rahilah itu apa? Rahilah. Dan Nabi juga mengatakan innaman nas kal ibli mi'ah la tajidu fiha rahilah. Ada yang tahu apa itu rahilah? Ada yang tahu Bapak Ibu-ibu rahilah? Rahilah itu adalah onta yang bisa membawa perbekalan jauh. Maka Nabi mengatakan innaman nasu kal ibli mi'ah. Manusia itu seperti sekumpulan onta, 100 onta. La yajidu fi rahilah. Bisa jadi sekumpulan onta itu, yang 100 itu, bisa jadi kalian akan kesulitan untuk mendapatkan onta rahilah. Karena syarat onta rahilah itu 2. Pertama, kuat membawa beban. Yang kedua, kuat berjalan jauh. Karena orang Arab itu biasanya dagangnya kalau musim panas itu ke Syam. Ila fihim rihlatas syita wa shaif. Musim dingin dia ke Syam, kebalikan nggih. Kalau musim panas ke Yaman. Padahal jarak Mekah sampai Syam itu lebih daripada 1000 kilo. Jarak Madinah ke Tabuk saja 950 kilo. Kalau jarak antara Mekah ke Syam lebih daripada 1000. Begitu pula jarak Mekah ke Yaman itu juga lebih daripada 1000 kilo. Maka tidak sembarangan unta yang bisa membawa bekal dagangan itu. Maka anak-anak kita seharusnya juga menjadi anak-anak generasi rahilah. Syarat anak-anak rahilah itu 1. Ada 2 nggih. Mampu berjalan jauh, maksudnya apa? Sabar. Yang kedua tidak mengeluh. Itu generasi rahilah.
Kalau anak banyak mengeluh, tidak sabar melakukan perjalanan jauh, maka dia tidak akan mampu memikul beban. Termasuk kader itu harus kader yang rohilah. Tidak ada unta kok barang dagangan di atas punggungnya, tatkala istirahat barang itu dilepas. Maka Imam Nawawi mengatakan rohilah itu syaratnya dua, kuat berjalan jauh, yang kedua nopo sabar. Maka jarang kita temui kader-kader yang mampu seperti ini karena memang perjalanannya cukup jauh. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, saya pernah mengalami perjalanan jauh. Jalan kaki 3 hari dari Baron ke Simo. 3 hari jalan. 3 hari jalan saya lewat dari Baron turun ke Samin ya? Oh? Kok Samin oh? Sebelum Cawas loh ya, sebelum Cawas tuh ya. Gunung Kidul ya, Gunung Kidul. Sebelum turun dari Baron saya melewati sebelum Cawas itu. Sebelum Cawas, sebelum Watu Kelir itu saya itu jalan kaki dihadang orang, Pak. Dihadang, disuruh masuk ke rumah. Karena saya salut, Pak. Karena sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah air. Nah, orang dulu itu biasanya rumah itu pagernya ada kendil, Pak. Masya Allah, Pak. Saya disuruh berhenti, dikasih minum. Ini kan dari depan rumahnya itu ada kendilnya. Dikasih makan, dikasih snack, ditanya, Mas, saking perguruan pundi nembe nglampahi napa niki? Saking perguruan, 3 hari orang mandi, 3 hari, Pak. 3 hari itu cuma 150 kilo. Kalau unta rohilah 1000 kilo, Pak. 1000 kilo. Sebagaimana pengukuhan Kopassus yang jalan dari Cilacap sampai ke Bandung, Pak. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini unta rohilah. Maka generasi itu harus generasi rohilah, generasi yang sabar dan tidak banyak mengeluh. Kok ana ustad kok senengane ngupdate status nggih. Sithik-sithik nyetatus nggih. Berarti dia bukan rohilah. Karena orang kalau sering ngupdate status itu saya yakin musuh pun tahu kapan dia lemah. Nek pas galuh berarti dia baru lemah. Maka dia tidak akan mungkin menjadi generasi rohilah. Nek statusnya selalu berkeluh kesah. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan innamanasu kal ibilimil mi'ah la takadu fiha tajidu rohilah. Manusia itu seperti sekumpulan 100 ekor unta. Hampir-hampir engkau tidak akan mendapati satu kumpulan ekor unta itu, 100 ekor unta itu, satu yang bisa menjadi unta rohilah. Berarti memang langka, Pak. Orang Arab itu seharusnya, orang Quraisy itu seharusnya banyak dapat hidayah. Ternyata mereka banyak tidak dapat hidayah sebelum Nabi lahir. Padahal mereka itu jalan kaki dari Mekah ke Madinah, ke Syam, atau Mekah ke Yaman, mereka pasti akan melewati situs-situs bersejarah. Kalau dia ke arah Syam, dia pasti akan melewati perkampungan Nabi Soleh, kaum Samud yang Allah binasakan, atau kaum Ad yang Allah binasakan juga. Kalau mereka ke Yaman, pasti mereka melewati Ashabul Jannah yang Allah abadikan di dalam surat Al-Qalam, yaitu kasbahat kasorim, yang tanahnya itu jadi apa? Hitam. Kemarin teman datang ke Yaman, Pak. Teman kita itu ke Yaman hanya ingin menengok tanah yang dulu oleh Allah Subhanahu wa taala azab pemiliknya yang tidak mau berbagi kepada orang miskin. Betul, sampai sekarang tanah itu hitam. Tidak ada pepohonan, rumputan yang tumbuh di tanah itu. Maka orang-orang Arab itu seharusnya mereka itu sebelum Nabi lahir, mereka seharusnya lebih beriman kepada ajaran Nabi Ibrahim. Karena apa? Mereka sudah biasa melakukan perjalanan. Maka Allah mengatakan,
Awalam yasiru. Di Quran dikatakan siru fil ardi fayangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Di Quran tuh banyak sekali kata-kata yang mengatakan siru, berjalanlah engkau ke muka bumi, lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala siksakan kepada orang-orang yang berdusta. Maka kiai ustadz niku kedahe kathah dolan. Nah, ustadz ora tau dolan niku wis ora ngerti keadaan. Karena ayatnya mengatakan siru fil ardi fayangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Tatkala kita banyak berjalan, banyak traveling niku kita bisa mengambil ibrah. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah ibrah wahai orang-orang yang melihat, orang-orang yang pintar. Maka ya oleh ikhwan rahmat Allah SWT, kita lanjutkan. Fatalabaha hatta idastadda alail har wal atas. Masya Allah. Maka orang itu tatkala musafir itu kehilangan bekalnya, dia mencari-cari Pak di padang pasir itu sampai merasa panas dan kehausan. Kemudian dia mengatakan qala arji'u ila makanil ladzi kuntu fihi fa anamu hatta amut. Kemudian dia berkata dalam hatinya, saya ingin kembali ke tempat semula, tempat di mana onta saya itu hilang, saya akan tidur sampai saya mati. Ini orang yang sudah putus asa. Dia nyari kemana-mana nggak ada. Fawaddu'a ra'sahu ala sa'idi liyamut. Kemudian dia meletakkan kepalanya untuk mempersiapkan kematiannya. Sampai dia tertidur, fastaiqadha, kemudian dia bangun, faida rahilatahu indahu alaiha zadahu wa sarabahu. Kemudian dia tertidur, tiba-tiba dia bangun, okay? Bangun kaget, ternyata untanya kembali, masih ada bekalnya, masih ada minumannya. Faullah, demi Allah, kata Rasul, asaddu farhan bitabil abdul mu'min min hadi bi rihalati wazadihi. Demi Allah, Allah itu lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba mukmin daripada gembiranya seorang musafir yang dia sudah putus asa, sudah pesimis, sudah tidak ada harapan kembali, tapi ternyata barangnya kembali. Hai, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya untuk menerima tobatnya seorang hamba. Monggo di bulan yang mulia, di bulan penuh ampunan ini, mari kita kembali kepada Allah, kembali kepada ampunannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya seorang hamba. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih gembira daripada seorang musafir yang kehilangan apa? Bekal. Jenengan ketika kehilangan dompet aja bingung setengah mati, Pak nggih. Ono STNK, ono SIM, ono KTP, ono duit, wis mumet to, Pak. Pemenang kehilangan di padang pasir, nyawa taruhan. Tidak ada makhluk hidup, tapi Allah lebih gembira dengan kembalinya orang yang berbuat dosa. Selanjutnya hadis Nabi, wal muslim ya Yuhannas tubu ila Allah fa ini atubu ilaihi fil yaumi mi'ah marah. Wahai manusia, bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya saya bertobat kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Masya Allah. Itu Nabi kita. Bagaimana Nabi kita ini, Masya Allah, beliau ini selalu beristighfar pada Allah lebih daripada 100 kali. Padahal sudah cetol surganya, sudah dijamin. Berbeda dengan kita yang belum jelas surganya, belum ada jaminan. Maka mari kita banyak-banyak beristighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah. Wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawih menerangkan at-taubatu nasuha. Nah, ini diterangkan nggih.
Taubatan nasuha itu seperti apa? Ini ada keterangannya. Taubatan nasuha itu apa? An-nadamu ala danbin hina yufrid minka fastaghfirillah summa la na'udu ilaihi abadan. Monggo ditulis, dicatat nggih. Taubatan nasuha niku menurut para ulama an-nadamu ala danbin hina yafritu minka. Syarat pertama taubatan nasuha ini adalah menyesal atas dosa yang pernah dia kerjakan. Nah ini syaratnya. Yang kedua, fanastaghfirillah, meminta ampun kepada Allah. Nggih. Sing pertama ada penyesalan. Yang kedua ada apa? Minta ampun. Summa la naudu ilaihi abadan. Sing nomor 3 syaratnya tidak akan mengulangi selama-lamanya. Nah, ini namanya taubatan nasuha. Ada nadam. Nadam itu penyesalan. Yang kedua ada apa? Ada permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sing nomor kalih, nomor 3, la naudu ilaihi abadan. Dia tidak akan mengulangi selama-lamanya. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lo ngambil Quran, Pak, ini Quran, Pak. Ya. Kita lanjutkan, saya bacakan hadis lagi. Tapi hadis ini cerita, ya. Ceritanya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan, ya. Wa saikhoni, dari saikhoni. Saikhoni niku nama lain mutafaq alaih. Saikhoni niku dua syekh, Bukhari, Muslim, nggih, saikhoni. Maka kalau kitab Umdatul Ahkam itu kitab-kitab hadis tentang hukum-hukum fikih yang diambil dari hadis Bukhari, Muslim, karangan Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Hasani. Saudaranya Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa saikhani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala sallam kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Diceritakan dari sahabat mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Bukhari Muslim. Nabi cerita dulu, di zaman Bani Israel ada seseorang yang membunuh 99. Fasa'ala an a'lama ahlal ilmi. Dan dia bertanya, siapakah orang yang paling berilmu? Fadalla ala rahib fa'atahu. Kemudian dia mendatangi seorang rahib, seorang pendeta, seorang ahli ibadah. Faqala, dikatakan kepada pendeta itu, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Orang ini telah membunuh 99. Fahallahu minat taubah. Apakah orang ini masih ada kesempatan untuk bisa bertobat? Maka ahli ibadah itu mengatakan la, tidak. Faqattalahu, jengkel, wis mau tobat dia bilang malah tidak, dibunuh. Fakamalami'ah, maka dia membunuh komplit sudah 100 orang. Summa sa'ala an a'lama ahlil ard. Kemudian dia bertanya, siapa orang yang paling alim di bumi ini? Fadalla ala rajulin alimin. Maka ditunjukkan, yaitu orang yang sangat alim di bumi ini, orang berilmu. Faqala lahu innahu qatala mi'ah nafsan fahallahu min taubah. Ini hadisnya sahih ini. Dia telah membunuh 100 orang, apakah dia masih diberi kesempatan untuk bertobat? Faqala na'am. Maka dia mengatakan ya. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah.
Maka orang berilmu ini mengatakan, apakah ada orang yang bisa menghalangi seseorang dari bertobat? Intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala. Maka seorang berilmu ini memberikan nasihat kepada pembunuh yang telah membunuh 100 orang, diberi nasihat. Apa nasihatnya? Datanglah engkau ke suatu kampung. Di kampung itu, kata orang berilmu itu, ada sekelompok manusia yang beribadah kepada Allah. Fa'budillah ta'ala ma'ahum. Apa kata orang berilmu ini? Beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika, dan jangan engkau pulang ke kampungmu. Fa innaha ardusu, karena tanah kampungmu itu adalah kampung yang penuh dengan kejahatan. Saya khawatir kamu nanti kembali kepada kejahatan. Fangtallaqo hatta idza nasifat tariq atahul maut. Ternyata orang yang sudah punya niat, keinginan keras untuk bertobat ini, dia berangkat menuju kampung yang di sana ada sekelompok manusia yang beribadah, yang nanti dia bisa bersama-sama beribadah dengannya. Ternyata sampai pertengahan jalan, atahul maut, datang kepadanya kematian. Fahtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka berselisih, bertengkar antara malaikat rahmah dan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmah, berkata malaikatur rahmah, ja'ana mukbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Maka malaikat rahmah itu berkata, dia datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang betul-betul ingin berserah diri kepada Allah. Wa qalat malaikatul adab, dan berkata malaikat adab, lam ya'mal khairan qattun. Maka malaikat adab mengatakan, dia belum pernah sekalipun bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatahum malaka fi sawratin adamiyin fahakamahu bainahum. Kemudian datang seorang malaikat yang menyerupai wajah anak Adam, wajah manusia, kemudian mengadili mereka. Faqala qisu ma bainal ardhaini. Apa kata malaikat itu yang menjadi hakim itu, mengadili itu? Coba kita ukur, kita hitung jarak antara kampung dia dengan kampung di mana dia mau bertobat. Fa illa ayitihima kan adna fawalahu. Barang siapa yang lebih dekat jaraknya, maka dia telah berada atau dia yang paling berhak untuk mendapatkannya. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati aroda. Tatkala ternyata diukur jaraknya itu, walaupun hanya selisih sedikit, ternyata pembunuh itu lebih dekat kepada kampung yang dia bertobat kepadanya. Faqabbadathu malaikatur rahmah, kemudian roh itu dipegang oleh malaikatur rahmah dan dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Janganlah kita memvonis seseorang hari ini sebelum kita melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Kalau kita melaknat perbuatannya boleh, tapi jangan untuk orangnya. Karena suatu ketika ada seorang sahabat Nabi itu sukanya mabuk. Para sahabat itu melaknatnya. Maka Nabi mengatakan, jangan engkau dukung setan dalam mengalahkan sahabatmu. Dia sudah kalah dengan minuman keras, dia sudah kalah dengan hawa nafsunya. Jangan sampai engkau jatuhkan lagi. Kalau pribadinya jangan, ya. Karena bisa jadi kita nggak tahu akhir hayatnya.
kita nggak tahu apakah dia nanti di akhir hayatnya lebih baik daripada kita dengan dia kembali kepada Allah dengan hati yang sangat terbuka menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak, Ibu-ibu, karena waktunya ternyata sudah mepet, sudah dibawakan Al-Quran ternyata nggak terbaca ini Pak, karena adzan 2 menit lagi ini kesempatan. Mari kita berdoa kepada Allah, karena orang puasa itu doanya mustajab. Kami beri waktu untuk berdoa kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana qulakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aqimis salata liwaqtiha wa ajib nidaatis sama awqif fuadaka hahuna wamsah 'anir ruhil 'ana هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء.